MC sekaligus moderator yang akan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pelaksana. Selanjutnya akan ada sambutan dari Dekan Fakultas MIPA sekaligus Faculty Advisor SMIAG Universitas Brawijaya. Dan selanjutnya akan ada penyampaian materi dari pembicara yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir akan ada penutupan berupa sesi dokumentasi dan pengisian kuesioner. Cara selanjutnya yaitu akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana Short Course Online kali ini kepada Saudara Nizar Gustra Febriansyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan begitu banyak nikmat yang tak terkira kepada kita semuanya. Sholawat serta salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andes Adi Susilo MSI, selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, sekaligus sebagai Faculty Advisor dari SMIAG Universitas Brawijaya. Kemudian yang terhormat Mas Warto Utomo, selaku pemateri pada Short Course kali ini bersama dengan Mas Wondo. Dan yang saya hormati juga peserta dari Short Course hari ini, saya ucapkan selamat datang kepada semuanya yang telah hadir pada Short Course dengan judul Basin Analysis Based on Stratigraphy and Geology Concept. Short Course kali ini merupakan agenda kedua dari kami, yaitu Seksi Mahasiswa Ikatan Ahli Geologi Indonesia Universitas Brawijaya. Adapun agenda kali ini bertujuan untuk memberikan pandangan dan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar stratigrafi sebagai landasan analisis pada cekungan atau basin berdasarkan tinjauan ilmu geologi. Harapannya, setelah Short Course kali ini, kita semua dapat lebih memahami mengenai ilmu stratigrafi, serta dapat memahami juga bagaimana suatu basin ditinjau berdasarkan ilmu geologi dan juga stratigrafi tersebut. Saya di sini mewakili pengurus SMIAG Universitas Brawijaya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, serta saya juga mengucapkan mohon maaf jika selama kegiatannya ini nanti akan ada hal-hal yang tidak berkenan untuk teman-teman semuanya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Nizar atas sambutannya. Setelah ini juga akan ada sambutan dari Dekan Fakultas MIPA sekaligus Faculty Advisor SMIAG Universitas Brawijaya kepada Bapak Profesor Dr. Andes Adi Susilo MSI PhD. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Mbak Jana. Ini didengar ya? Dengar, Pak. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Mas Tomo, Mas Wondo, selamat bertemu kembali walaupun dalam keadaan virtual begini. Terima kasih sekali atas kesediaannya berbagi ilmu dengan adik-adik semuanya. Yang saya banggakan panitia, SMIAG, dan juga segenap yang terlibat di sini, juga yang saya hormati semua peserta. Ini ada UPN Jogja, IPR Madiun, dari sama Unmul Samarinda, dari Riau, dari Tadulaku, ITB, dan masih banyak lagi saya kira yang ikut pada siang hari ini. Saya kira ini adalah sebuah short course yang sangat bagus sekali diberikan oleh seseorang yang mempunyai pengalaman lapangan dan juga mempunyai background edukasi yang cukup mumpuni, ya Mas Tomo dan Mas Wondo. Mas Tomo dan Mas Wondo ini juga alumni dari UB dulu, sekarang di KSO ya. Yang tadi cerita KSO itu bisa menangani, akhirnya harus bertanggung jawab semuanya, mulai dari teknis sampai yang non teknis sosial pun harus ditangani. Nah, namun pada kali ini adalah
dalam short course kali ini yang dengan judul apa tadi itu, background short course basic analysis based on stratigraphy and geologic concepts. Saya jadi ingat bukunya yang biasanya untuk mengajar itu karakterisasi reservoir dan sebagainya itu. Jadi terima kasih sekali basin analisis yang didasarkan oleh konsep-konsep. Karena apa? Begitu konsepnya ini salah, maka pengertian nantinya akan juga salah. Begitu konsep geologinya yang diterapkan itu tidak sesuai, nanti pengembangan selanjutnya adalah juga akan tidak sesuai. Maka konsep geologi ini sangat penting sekali. Untuk itu, sekali lagi terima kasih Mas Tomo dan Mas Wondo atas waktunya. Mudah-mudahan sharing ilmu ini bisa bermanfaat sekali, dan dalam kondisi yang saat ini, saat kita sudah bersosialisasi atau sudah harus selalu bisa dengan teknologi seperti ini, maka kursus Pancam ini saat ini sudah mulai seperti pelajaran atau sudah seperti kursus yang di ruangan biasa akhirnya. Bahkan sekarang bisa lintas pulau, bahkan lintas negara, lintas benua yang saat ini. Kemarin juga ada undangan itu pembicara dari Inggris dan sebagainya, ini kemarin baru datang itu untuk Rabu besok. Nggak tahu yang sana malam, di sini sore. Atau sana pagi, sini sudah sore hari. Saya kira itu saja dari saya. Sekali lagi, selamat bergabung bagi teman-teman dari berbagai universitas yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali atas apresiasinya, dan mudah-mudahan ini juga bisa menambah wawasan kita semuanya, karena kita kalau kita mengadakan sendiri-sendiri juga akan nantinya banyak kendala. Saya kira itu saja. Nanti mohon maaf saya tidak bisa mengikuti sampai akhir. Ini nanti akan saya mohon pamit setelah ini ya, nanti ya. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, short course kali ini yang diisi oleh Mas Wondo dan Mas Warto Utomo secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak Adi Susilo atas sambutannya. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu masuk pada inti acara, yaitu ke sesi pemaparan materi. Tetapi sebelumnya mari kita berkenalan dahulu dengan kedua pemateri kita, yaitu Mas Warto Utomo dan Mas Wondo. Berikut CV-nya. Berikut adalah CV dari Mas Wondo, yaitu beliau lulusan S1 Fisika Geofisika Universitas Brawijaya, dan juga beliau lulusan S2 di Fisika Geofisika Reservoir UI. Dan juga beliau bekerja sebagai geofisikalis at PT Exploration Think Tank Indonesia, dan juga beliau pernah menjabat sebagai geoscientist at Geoscience Delta Andalan, dan juga menjabat sebagai geoscientist at PT Patra Nusa Data. Dan juga beliau pernah berada di organisasi yaitu alumni LPDP, Adventure and Mountain Climbers, dan HAGI. Dan beliau juga mendapatkan award dan publikasi yang begitu banyak ya. Di antaranya itu beliau mendapatkan publikasi jurnal ilmiah yang berjudul Integrated Analysis of Spectral Decomposition, AI Inversion and RMS, Amplitude Attribute for Determining Sandstone Reservoir Distribution. Itu presentnya di The Third Lift 2019, dan selanjutnya juga beliau mendapatkan publikasi jurnal berjudul Sandstone Reservoir Distribution Mapping of Bekasat Formation Using Seismic Attributes and Identification of Stratigraphic Tract in Exfield in
Central Sumatra Basin. Nah, presented-nya itu di 9 Basic Science International Conference dan published by IOP's Conference Series. Dan selanjutnya juga mendapat publikasi yang berjudul Facies Model of Upper Case Member, a case study of the Miocene Carbonates Reservoir in Bintuni Basin, West Papua. Representasinya di 40 Annual Convention Indonesia Petroleum Association 2016. Untuk award dan publikasinya bisa dilihat di berikut di CV-nya selanjutnya. Dan berikut adalah CV dari Mas Warto Utomo. Beliau lulusan S1 di Department of Physics Geophysics of Brawijaya University. Dan juga beliau lulusan S2 di Petroleum Geoscience of Gadjah Mada University. Beliau juga pernah menjabat sebagai Support Geophysicist at Exploration Think Tank Indonesia pada tahun 2007, dan juga sebagai Junior Geophysicist at Medco Energy INP pada tahun 2007 sampai 2008, dan juga beliau pernah menjabat sebagai Geoscientist di GDA Consulting pada tahun 2008 sampai 2014, dan juga menjabat sebagai geoscientist di KSO Pertamina Mogoy Wasian pada tahun 2014 sampai 2018, dan juga sekarang beliau menjabat sebagai lecturer di AK Migas Balongan dari tahun 2017 hingga sekarang, dan juga sedang menjabat sebagai geoscientist di KSO Pertamina Wiriagar pada tahun 2018 hingga sekarang. Dari judul short course ini, yaitu Basin Analysis Based on Stratigraphy and Geology Concept, bertujuan untuk memberikan pandangan dan pemahaman yang komprehensif pada kita seorang geoscientist mengenai konsep dasar stratigrafi sebagai landasan analisis pada cekungan berdasarkan tinjauan ilmu geologi. Dari kata stratigrafi itu sendiri, yaitu studi mengenai sejarah komposisi dan umur relatif serta distribusi perlapisan tanah dan interpretasi lapisan-lapisan batuan untuk menjelaskan sejarah bumi. Nah, aplikasi ilmu stratigrafi sendiri akan berguna untuk melakukan analisis cekungan disertai dengan melibatkan ilmu sedimentologi, yaitu untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh mengenai batuan yang mengisi suatu cekungan sedimen. Dan sedimentologi sendiri itu ilmu yang mempelajari tentang batuan sedimen, sifat-sifat fisiknya, tempatnya dalam kerangka geologi, dan proses pembentukannya, terutama cara dan lingkungan pengendapannya. Dan proses selanjutnya, salah satu tujuan dari utama analisis cekungan adalah untuk mengembangkan pemahaman utuh mengenai sejarah bumi yang terekam di dalam suatu cekungan sedimen. Melalui analisis terhadap batuan sedimen dapat menginterpretasikan signifikansi dari event sedimentologikal atau tektonik yang mengakibatkan terjadinya proses pengisian cekungan tertentu. Untuk lebih jelasnya, dapat dilanjutkan penjelasannya oleh pemateri kita, yaitu Mas Suwondo dan Mas Warto Utomo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Suwondo dulu mungkin ya. Monggo, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, kawan-kawan semua. Apakah suara saya terdengar? Dengar. Ya. Terdengar, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Adi dan SM IAG UB atas kesempatannya di kesempatan yang baik ini untuk sharing tentang basin analisis berdasarkan stratigrafi dan geologi konsep. Sebentar, maaf. Nah, sebelumnya kita untuk menganalisa basin analisis, kita harus tahu ilmu-ilmu geologi basic ya, tentang struktur geologi dasar, prinsip dasar stratigrafi. Nah, ini nanti akan merefresh untuk tentang lingkungan pengendapan, karena dalam geologi tektonik, geologi struktur dan prinsip stratigrafi itu sangat
penting dalam untuk analisis lingkungan pengendapan, basin settingnya di mana, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini geologi struktur ya. Tadi kan ada yang dari dari Madiun, dari PGRI, ini untuk refresh pengertian-pengertian. Jadi ya geologi struktur pengertian umumnya ya untuk gejala-gejala bumi ya. Tapi secara khusus untuk mempelajari perubahan yang ada dalam struktur batuan, perubahan deformasi ya, itu akibat dari gaya-gaya. Misalnya ada gaya, terutama ini ada gaya tektonik ya, tektonik lempeng. Jadi ini ada dalam fisika ada stress dan strain ya. Jadi ini adalah contoh lipatan. Jadi dia akan melipat ketika dia belum mampu dari batas dari elastisitas dari batuan. Jadi dia hanya melipat. Tapi kalau sudah kena gaya tapi dia melebihi dari batas elastisitas batuan, maka dia akan jadi patah. Ini. Jadi contoh lipatan dan patah. Dan lipatan ya. Oke, agak ini sih responnya nih. Nah, ini contohnya di dalam struktur itu ada struktur sekunder dan struktur primer. Jadi kalau struktur primer itu kayak struktur-struktur yang ada jadi kalau kita mapping atau di mapping lapangan, jadi kita akan divisi batuan ya, misalnya ada dia struktur sekunder atau primer atau apa. Jadi kalau primer itu adalah tentang yang ada di lapisan-lapisan saat dia terjadi dalam pengendapan plus pengendapan. Tapi kalau yang sekunder itu adalah setelah yang terjadi pengendapannya itu. Contohnya adalah fault, terus lipatan dan join dan lain-lainnya ya. Untuk struktur primer ada bedding, vesicular struktur dan pola-pola di batuan. Jadi misalnya ada jejak-jejak atau apa gitu di batuan. Nah, nanti ya sebagai geoscience kita harus ke lapangan melihat outcrop ya. Ini contohnya adalah tentang ya ini melengkung nih, berarti dia belum patah ya, ini jadi melipat ya. Ini contoh analogi aja. Nah, kita harus di dalam geologi kita harus mapping lapangan ya. Jadi kita back to basic ya. Kita mengukur strike depth, terus kemiringannya, lapisannya apa, distribusi batuannya apa, dia butirannya kasar, menghalus, segala macam kayak gitu. Jadi gunanya misalnya kita lihat di pinggir jalan ya, misalnya ada pembukaan jalan tol atau apa, itu ada singkapan. Itu singkapan itu adalah batuan yang tersingkap. Ya, mungkin teman-teman ada yang dari background-nya dari geofisika yang baru ya. Nah, seperti itu. Jadi kita mengukur deskripsi batuannya, kemiringannya, strike-nya untuk memetakan atau terus juga melihat ini pola-pola dari patahan. Di indikasi patahan stratigrafi juga ya. Nah, macam-macam patahan ini secara garis besarnya aja. Ada normal fault. Jadi ini ada bagian footwall sama hanging wall. Kalau yang hanging wall ini yang bergerak ya. Kalau yang footwall dia yang tetap aja dia. Jadi ini adalah akibat dari ini gaya. Jadi ini ada tension. Tension itu dia saling menjauhi nih gayanya nih. Kalau yang dia reverse, dia ini karena ada tekanan saling ketemu, ya istilahnya kompresional lah. Maka kalau ditekan dia akan ke atas atau ke bawah kan ini. Terus ada thrust fault. Ya, ini dia ada kompresional ya. Jadi ini akibat dari gaya-gaya tadi ada shear, ini gayanya yang ke kanan dan kiri ini strike fault ya. Nah, itu analoginya seperti itu. Nah, sebelumnya kan kita membahas tentang stratigrafi ya. Stratigrafi kan, ini apa sih stratigrafi? Stratigrafi itu pengelompokan sistem batuan untuk mempermudah kita atau pemenamaan, terus aturannya hubungan batuan satu dengan yang lain. Nah, itu dikenal ada ilmu stratigrafi. Jadi ilmu yang membahas aturan hubungan sama macam-macam batuan di alam. Itu mestinya ya dia ini tidak lepas dari ruang dan waktu. Nah, itu ada lithostratigraphy. Litho itu adalah batuan, stratigraphy adalah ini. Berarti penggolongannya berdasarkan ciri-ciri lithologi. Misalnya ada gamping, lempung, sil, segala macam. Terus
ada biostrat, namanya bio. Bio itu kan makhluk hidup ini ya, ya binatang atau tumbuh-tumbuhan. Jadi ini apa namanya, untuk ada fosil ya. Jadi ya penciri dari lingkungan dari stratigrafi itu, zona-zona tertentu. Jadi habis itu yang sekarang ini kita menggunakan sequence stratigrafi ya. Jadi sequence stratigrafi itu suatu ya ini garis besarnya suatu batuan yang terbentuk dalam waktu dan ada siklus ya, perubahan muka laut yang relatif. Jadi sequence stratigrafi ini lebih dipengaruhi oleh perubahan muka air laut relatif. Jadi habis itu ada chronostratigraphy, krono waktu. Jadi ini penggolongan berdasarkan interval waktu. Jadi peristiwa geologi. Nah, biasanya kan ada penambang stratigrafi seperti ini. Ini ada istilahnya ada yang eon, era, period, epoch, dan detail. Jadi itu mencirikan dari waktu-waktu geologi. Jadi ya ini urutan dari bawah. Ini kan stratigrafi ya jadinya ya. Jadi ada eon term itu kurun dalam bahasa Indonesia. Era term itu masa, periode itu zaman, dan seri kala. Ini jenjang umur. Jadi dia dari yang skalanya besar ke kecil gitu ya. Jadi nanti ada istilah-istilah Paleosen, Eosen, Oligocene, Miocene, Eocene. Jadi ini dari yang tua, yang paling bawah itu paling tua, habis itu yang paling atas itu paling yang muda, itu urutannya. Nah ini contohnya nih stratigrafi di Central Sumatera Basin. Ini ada Brettischer, Oligocene. Jadi ini ada basement, pematang, menggala, ini nama-nama formasi. Tapi kalau umurnya kita bisa gunakan umur early Miocene, middle Miocene, kayak gitu. Jadi kalau nanti interpretasi itu pakai korelasi, awalnya adalah berdasarkan umur ya. Krono habis itu kalau scientific fisik bisa menggunakan lito kalau sudah mencapai target. Tapi tergantung kebutuhan sih. Tapi yang utama itu adalah dalam bentuk sekuen ya. Nah, ini basic konsep, ada konsep perlapisan, hukum lateral continuity, lateral termination, terus sampai sistem klasifikasi stratigrafi, terus sampai lithostratigraphy dan chronostratigraphy. Ini untuk merefresh ingatan kita semua. Nah, ini konsep perlapisan ya. Kalau biasanya itu kan sudah dalam hukum steno 1, jadi dari bawah ke atas itu ya urutannya tua ke muda ya. Tapi di dalam sequence stratigrafi itu belum tentu juga, karena bisa jadi itu ada perubahan jenis sedimen yang diendapkan, umurnya berbeda ya kan. Terus tidak ada pengendapan, hiatus segala macam, terus adanya erosi. Jadi belum tentu yang atas itu lebih tua juga, belum tentu. Jadi tergantung ininya. Terus hukum lateral continuity, lateral termination. Jadi secara tradisional itu kan kalau diendapkan di ini batas pengendapannya itu di tepi-tepi cekungan. Memang kalau skala pengertian agak-agak ini susah, tapi nanti ada gambarnya. Jadi kalau stratigrafi dia mengajarkan lapisan berdasarkan konsep ini. Ada onlap kalau dia menancap ke bawah, terus ada downlap ya, onlap dia ini, kalau downlap ya ke bawah, kalau onlap dia ke batas-batas tepi. Nah, ada pengakaran lapisan terhadap bagian atas lapisan, itu ada top lap segala macam. Nah, ini ada ini. Nah, contohnya adalah ini. Kalau yang tradisional kan ini dia batas-batas pengisiannya itu ya di itu langsung horizontal gitu kan ya. Nih. Nah, ini disebut ini apa namanya? Batas-batasnya. Kalau ini nah, kalau berdasarkan konsep sequence stratigraphy, dia dipengaruhi muka air laut. Jadi ini dia lateralnya juga mengontrol ini, dia ada ini batas tepi pengisiannya. Nah, ini umurnya kalau secara yang lama, yang tradisional dia kan ya intinya kalau dia masih lurus secara lateral dia dianggap umur sama. Tapi ini belum tentu kalau konsep secara sequence stratigraphy. Nah ini. Nah,
ini teori, jadi nanti akibatnya dari itu ada akumulasi endapan ya. Dia ada agregasi, retrograsi, vertikal lateral dan progresi lateral. Jadi kalau yang lama itu kan konsepnya adalah kalau lateral sih nggak begitu dominan ya. Kalau yang di sekuensi radiasi bisa dikatakan saling dominan karena dia akibat dari pergerakan perubahan muka air laut. Nah, ini ada konsep-konsep unconformity sama statal discontinuity. Jadi ya bentuk-bentuk statal discontinuity antara lain ada permukaan non erosi, terus permukaan yang tererosi. Tapi ada juga bentuk yang non erosi. Itu contohnya adalah ini apa namanya? Non erosi. Jadi sedimennya itu lewat saja, dia nggak ada diendapkan. Terus habis itu ada lapisan yang surface. Jadi prinsipnya statal seperti on lap, down lap, surface. Jadi dia ini atau batas sebagai batas itu. Ini contohnya adalah ini ya. Nah, ini kan ini adalah urutan ini A, B, C, D, E, F, G. Ini adalah urutan ini. Misalnya urutan time. Misalnya A ini terhadapkan lebih dulu, B ini adalah yang B, C, D ini dia seragam, dia berumurnya sama dia. Jadi enggak lurus, enggak secara lurus. Kalau lurus kan yang hukum tradisional tadi ya. Ini ada yang diskon ini adalah angular unconformity. Ini kalau angular karena dia ini bentuk sudut. Kalau yang ini kan hampir sejajar ya. Ini di bawahnya ini. Nah, di sini adalah contoh ini hiatus. Jadi lapisan yang merah ini nggak menerus ini kan, nggak menerus sampai ke kiri. Jadi hiatus itu tidak ada pengendapan yang waktu yang lama. Tuh. Ya kita ini apa namanya istilah-istilahnya nanti soalnya dalam biologi banyak jargon-jargonnya, jadi nanti harus banyak baca. Nah ini di dalam sekuensi radiasi itu dia ada siklus ya. Jadi siklus-siklus yang kadang berulang. Jadi itu berdasarkan dari naik turunnya air laut yang dikontrol oleh tektonik, terus sedimen supply segala macam. Nah, dia juga ini semacam ada order masing-masing mempunyai jangka waktu pendeknya. Jadi ada order tertentu kan tergantung ininya apa namanya tentang waktu. Nah, di situ ada siklus turun naik yang mengontrol sekuensi radiasi. Batasnya adalah unconformity. Terus ada istilah-istilah yaitu system track, closed time track, dan transitive system track. Itu adalah ini apa namanya istilah-istilah yang untuk dalam salah satu dalam stratigrafi ini. Nah ini kalau jelasin ini memang agak-agak harus susah ya pakai gambar. Ini contohnya nih diendapkan nih batuan. Jadi batuan awalnya nggak ada pengendapan, terus ada yang ini basement nih ya, dia belum ada pengendapan, terus ada ini, terus endapkan batuannya. Nah dia kayak semacam bentuk-bentuk ini form gitu miring ya. Nah, dia ya jadi belum tentu litologi yang sama, umur sama di sini ya. Tergantung ininya proses fase diendapkannya ini. Nah, jadi kalau korelasi berdasarkan lito bisa gawat juga dong, karena belum tentu umur juga sama, terus ininya fasisnya sama kan belum tentu juga. Nah ini contohnya ini gambar ini lito, ini yang kanan kronostratigrafi ini. Nah ini kalau korelasi memakai lito, ini langsungnya sensennya karena servernya yang diambil misalkan. Tapi kan dia tergantung kebutuhan. Tapi yang paling bagus adalah untuk
mengembangkan potensi itu lebih baik digunakan korelasi berdasarkan sequence stratigraphy karena dia urutan dari time dan pengendapannya dia sama. Nah, ini pengontrol stratigraphy ada sediment supply, subsidence, terus perubahan muka air laut. Jadi ya tentunya subsidence ini dikontrol oleh tektonik ya. Terus ada perubahan muka air global dan segala macam. Jadi intinya adalah pola stratigraphy dikontrol utamanya oleh sediment supply, terus tektonik, terus perubahan muka air laut. Dan perubahan muka air laut ini dipengaruhi perubahan global pusat bumi. Ada juga perubahan berkaitan dengan perubahan glasial. Nah, itu teori dari Milankovic. Ini contohnya. Ini sediment supply-nya seperti ini. Terus yang ke kiri itu adalah accommodation space-nya. Yang ini menjelaskan ini perubahan dari si level change. Ya, secara garis besar adalah seperti itu dari stratigraphy dikontrol oleh accommodation space, terus tektonik dan si perubahan muka air laut global. Nah, ini adalah istilah-istilah ini aku sebagian supply-nya sama dengan ini accommodation. Jadinya dia menumpuk ke atas itu ya, horizontal. Ya istilahnya agregasi. Terus ada sediment supply-nya lebih besar daripada akomodasinya. Jadinya dia ini agak maju daratannya ke laut. Kalau yang sediment supply-nya kurang dari lebih kecil dari accommodation, jadi dia daratannya mundur, lautnya maju. Nah, itu secara garis besarnya. Jadi ya istilah-istilah dalam geografi nanti ada SB ya, yaitu sequence boundary, ada tidak keselasan padanan jangka waktu penurunan relatif. Jadi ini adalah batuan atau fasis yang sama di umur dan prosesnya sama. Jadi dibatasi oleh suatu sequence boundary. Terus ini ada tipe SB ya, ada tipe 1, tipe 2 itu ya mengalami beberapa proses. Nah, ini contohnya kalau digambar lebih enak nih. Ini jadi biar nah di sini SB ini tipe SB1. Dia kalau menurut Wagner ini berdasarkan Wagner tipe 1 jadi muka air lautnya turun lebih cepat daripada penurunan dasar cekungan. Kemudian SB2 kebalikannya dia. Jadi dengan gambar ini ya. Jadi pertama belum ada pengendapan, terus ada pengendapan, terus muka airnya ternyata lebih lambat daripada penurunan cekungan. Jadi dia disebut SB2. Nah, ini ya istilah-istilahnya itu ada flow stand segala macam. Jadi transient surface itu adalah floating surface yang terbentuk jangka waktu regresi maksimal pada top flow stand track. Mungkin dari saya sudah untuk lebih praktiknya itu di sesi Mas Tomo. Langsung ya? Iya. Izin untuk share dulu.
Sudah kelihatan? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Oke ya, saya mulai. Slide saya ini agak banyak. Tadi serius. Saya coba dengan agak santai saja. Jadi saya diminta untuk membahas tentang geologi dan stratigrafi di Indonesia ya. Ini saya menyapa dulu rekan-rekan peserta tadi, ada yang dari Malang, Universitas Brawijaya, kemudian Samarinda, ada yang dari Bandung, Unsud, dari UPN Jogja, ada yang Huras dari Medan, kemudian ada yang Riau, kemudian ada yang dari Ambon. Nah, tidak bisa saya sebut satu persatu. Salam kenal dari saya. Untuk slide presentasi nanti saya banyak menggunakan bahasa Indonesia karena saya sudah 3 tahun lebih di Akademi Gas Balongan. Jadi punya kesan tersendiri. Kalau sudah menggunakan bahasa Inggris itu mahasiswa langsung ilfil duluan. Jadi berdasarkan pengalaman akhirnya saya antisipasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ini tentang saya sudah disebutkan tadi, asal dari Tuban. Sudah menikah dengan mantan pacar saya. Saat ini sudah dikaruniai 2 orang putra. Itu mungkin perkenalan singkat saya. Nah, ini ada 5, sebenarnya ada 6. Yang satu adalah case study untuk basin modeling. Ya, langsung saja. Ini sebenarnya sudah dibahas sama Mas Wondo tadi. Cuma ini lebih saya tekankan lagi bahwa sedimentologi itu sangat diperlukan ketika kita melakukan analisis baik itu lingkungan pengendapan maupun nanti sampai di tahap analisa basin atau basin modeling ya. Kemudian ini saya ulangi lagi juga bahwasanya batuan mulai ada apa saja, batuan beku, kemudian batuan sedimen, ada batuan meta. Mengalami uplifting atau terekspos, dia akan mengalami pelapukan. Kemudian tertransportasi, terdeposisi, tersedimentasi, kemudian mengalami proses yang disebut dengan litifikasi dan diagenesis sehingga menjadi batuan sedimen. Ini adalah siklus dari batuan sedimen itu sendiri. Kemudian ini kulit-kulitnya dulu ya. Karakteristik respon dari kurva log setidaknya ada 3. Nah, ini ada 5, tapi saya bilang 3. Kenapa 3? Yang pertama yang di tengah. Ini dikenal dengan finding up atau finding upward. Menghalus ke atas. Jadi ketika dijelaskan tadi sama Mas Wondo tentang agradasi, retrogradasi, kemudian transgresi, regresi, itu adalah pattern-nya seperti ini. Ya. Pattern yang pertama kita mengenal dengan finding upward, yaitu menghalus ke atas. Trennya seperti ini. Yang kedua, itu dikatakan sebagai course up atau coarsening upward, yaitu mengkasar ke atas. Ya, namanya mengkasar ke atas, jadi berlawanan dengan finding upward. Nah, yang terakhir ini disebut dengan pattern blocky. Biasanya geologis itu nggak senang dengan pattern ini, karena variasinya ya blocky ini saja. Ya. Kemudian untuk simetrik maupun serrated itu sebenarnya kombinasi dari 2 atau 3 dari pattern sebelumnya. Oke, saya lanjutkan di lingkungan pengendapan. Setidaknya ada 3 besar lingkungan pengendapan, mulai darat, transisi, dan laut. Ya. Kemudian berdasarkan mekanisme dari lingkungan pengendapan tersebut, klastik dan non-klastik. Apa itu non-klastik? Non-klastik identik dengan karbonat. Ya, biasanya penyusunnya adalah melalui biologi. Nah, biologi. Kemudian karbonat yang mengalami perubahan atau terekspos, kemudian erosi, kemudian mengalami sedimentasi, itu dikenal dengan istilah bioklastik. Jadi ada klastik, non-klastik, dan bioklastik. Dan masing-masing yang saya sebut tadi, baik lingkungan yang di darat, transisi maupun di laut, mempunyai ciri dan produk yang tertentu dan berbeda satu dengan yang lainnya. Ini contohnya gambar saya ambil dari Manru kalau nggak salah ini. Jadi beberapa ini saya caplok dari beberapa buku, handbook, kemudian foto pribadi, kemudian bahan ajar macam-macam yang pada kesempatan ini tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Ya, kalau ingin referensi lebih lanjut nanti bisa menghubungi saya. Misalnya.
Ya, ini ditunjukkan mulai dari glasial di sini, ya. Kemudian ada stream, kemudian sand dune, alluvial vein di sini. Kemudian ada meandering di sini. Nah, ini sungai, kemudian ada lake, danau. Sampai di transisi kita mempunyai sistem delta, pitch di sini sampai di submarine di laut dalam. Ini adalah gambaran lingkungan pengendapan dari glasial di atas gunung ya, yang berasosiasi dengan es sampai dengan di deep marine. Nah, ini saya ambil contoh Sungai Sebyar. Sungai Sebyar di Papua Barat. Pada saat itu saya tugas di sana naik Susi Air. Kebetulan kok melihat di bawah itu kok bagus dijadikan role model. Jadi sehingga saya tunjukkan seperti ini. Nah, ini juga ini menunjukkan salah satu sistem di dalam meandering ya. Meandering adalah bagian dari fluvial atau sungai. Sungai itu ada dua, ada meandering, ada braided. Ya, nanti kalau kita ulas lebih jauh lagi tentang lingkungan pengendapan bisa 2 SKS sendiri nih. Nah, ini yang paling penting. Ya, perbandingan delta, coastal, estuarine, dan alluvial vein dengan hubungan komponen. Kenapa ini saya sampaikan dan ini kenapa delta ini dikasih huruf tebal? Kira-kira kenapa? Ya, salah satunya adalah karena di dalam delta 3 elemen di dalam petroleum system itu terpenuhi. Jadi dengan sistem delta itu elemen di dalam petroleum system terpenuhi dan banyak sekali contoh yang sudah terbukti itu di lingkungan pengendapan deltaik. Contohnya ya di Kalimantan itu delta Mahakam itu hampir dari bawah sampai ke atas ya. Pulau Balang, kemudian ada Balikpapan sampai Kampung Baru itu semua di deltaik. Di Sumatera Selatan ada juga ya seperti di Talangakar, kemudian Northwest Java itu juga Talangakar itu adalah sistem-sistem deltaik. Termasuk di Jawa Timur itu banyak juga yang sistem deltaik. Ini perbedaan antara 4 hal. Ya. Yang pertama estuarin. Estuarin itu dikenal dengan syarat yang pertama harus ada sungai dan harus ada genang air. Ini kalau nanti ingin gambarnya mungkin di sesi diskusi saja. Ya. Kemudian untuk alluvial vein itu syaratnya adalah ada sungai dan ada bentukan positif. Nah, jadi ada bentukan positifnya. Kemudian untuk barrier bar, kemudian split atau kita mengenalnya sebagai beach ya. Itu salah satu syaratnya adalah ada genangan air dan bentukan positif ini pantai. Kemudian yang terakhir delta ya harus ada sungai, fluvial, standing body of water, kemudian positive feature. Jadi kalau boleh saya gambar ini tadi nyari kertas ada cuma spidolnya yang nah, kelihatan? Kurang begitu jelas, Mas. Nah, ini kalau kita punya sungai seperti ini ya. Nggak kelihatan, Mas. Tidak kelihatan. Oke, kalau tidak kelihatan sudah. Kita lanjutkan saja. Nah, ini saya ulang lagi juga tentang hukum di dalam prinsip stratigraphy. Superposisi, horizontality, original continuity, sama cross cutting itu harus di luar kepala. Ya, kenapa? Ya, ini adalah sebagai dasar ketika kita dalam mengevaluasi yang lebih. Kemudian ini ada ketidakselarasan, ada disconformity, angular conformity sampai paraconformity. Ini adalah basic tadi sebagian udah disinggung sama Mas Wondo ya. Nah, oke, kita lanjut di geologi Indonesia. Nah, saya mulai dengan tektonik. Tektonik itu adalah suatu proses gerakan pada kerak bumi yang menimbulkan lekukan lipatan, rekahan, patahan sehingga akan punya bentuk yang relatif lebih rendah dari permukaannya. Kemudian gayanya ada gaya konvergen, kemudian ada gaya divergen dan transform. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Ini sebetulnya jargon saja itu. Contoh di sini convergen collision. Contohnya adalah
terbentuknya Himalaya. Jadi antara lempeng satu dengan lempeng kedua itu menunjam kemudian sama-sama kuat. Lawannya adalah convergent subduction. Contohnya di mana? Ya di selatan Jawa kita ini dengan lempeng India Samudra, kemudian dengan menunjam ke lempeng Sunda atau Sundaland. Itu menimbulkan penunjaman sehingga di sini banyak aktivitas yang disebut dengan Fort Arc Basin dan Back Arc Basin. Jadi sepanjang dari Sumatera sampai Jawa ini sistem subduction. Di sini menjadi trigger bagaimana sistem di dalam perminyakan minyak dan gas di Indonesia menjadi satu yang menonjol, terutama di Indonesia Barat. Kemudian divergen. Nah, divergen ini lawan dari konvergen. Kalau konvergen adalah menunjam, ini rilis. Jadi sama-sama tarik gayanya dari ke kiri ke kanan. Yang terakhir adalah transform. Ya. Oke, kita kembali ke tektonik Indonesia ya. Di Indonesia setidaknya ada 3 lempeng, Eurasia, kemudian ini Eurasia, kemudian Indo-Australia di sini, dan Pasifik di sini. Nah, dari proses tumbukan ketiga lempeng tersebut, sehingga bentuk sekarang saat ini adalah seperti ini. Ya. Ini ada, coba saya klik bisa enggak? Ini animasi dari Robert Hall dari 55 juta tahun yang lalu. Bagaimana proses terbentuknya Southeast Asia. 55 juta tahun lalu ya kurang lebih di Middle Eocene ya. Silakan disimak. Oke, sudah ya? Sudah. Pertanyaan saya. Dari proses tektonik yang dilakukan oleh simulasi Robert Hall gitu kan. Robert Hall tadi untuk di Southeast Asia sampai terbentuk cekungan sampai tektonik seperti ini, khususnya di Southeast Asia dan Indonesia ya. Pertanyaan saya, dari beberapa pulau besar di Indonesia, manakah yang menjadi korban tumbukan dari ketiga lempeng tersebut? Ya, nanti dijawab pada saat diskusi saja. Saya lanjutkan. Nah, ini mungkin masih ingat di pojok kanan atas itu ya, kiri atas itu ada judulnya transformer. Sengaja saya ambil, mungkin apa sih tujuannya? Nah, ini coba perhatikan meja yang dipegang oleh Vivian tersebut. Ya, ini Vivian, ini siapa yang laki-laki itu? Nah, ini kalau saya zoom lagi pada menit kesekian, itu akan muncul gambar seperti dalam slide presentasi. Kira-kira apa ini? Ya, ini adalah gambar Pangea. Pangea adalah kondisi bumi pada umur Permian. Jadi sebelum dinosaurus ada itu kondisi bumi seperti ini. Ini disebut kondisi Pangea. Kira-kira mungkin muncul pertanyaan, kenapa sih transformer kok ada Pangea atau ini ini seperti ini Pangea kemudian keluar apa itu unicorn ya, ada 6 unicorn yang muncul tanduknya di bumi. Nah, sebenarnya ini saya hanya mengulas sedikit saja bahwa geologi itu tidak hanya apa ya kita melulu seperti melihat batu kemudian analisis, tetapi
saintis di geologi itu juga bisa masuk di perfilman. Intinya di situ saja ya. Terlepas apakah film tersebut merupakan propaganda apa tidak. Karena biasanya film-film barat itu menyusupkan propaganda melalui film. Kemudian dari 6 tanduk ini pusatnya di sini. Ya, pusatnya di apa? Stonehenge. Stone itu batu, henge itu yang melingkar, berdiri melingkar. Dibilangnya begitu. Jadi pusatnya di Stonehenge di Inggris. Tetapi kenyataannya pada saat Pangnya itu pusatnya tidak di Stonehenge, tetapi di Ka'bah. Nah, terlepas ini apakah konspirasi apa enggak, pokoknya kita belajar saja, ya. Nah, ini saya lanjutkan pada saat Pangea tersebut itu pada Permian, jadi 225 juta tahun yang lalu. Kemudian Triasik 200 juta tahun yang lalu itu terbentuk Gondwana Laurasia. Nah, Triasik ini adalah awal kemunculan dari dinosaurus. Ya, awal dari kemunculan dinosaurus itu pada umur Triasik. Kemudian berikutnya 150 juta tahun yang lalu adalah Jurassic. Nah, Jurassic ini dikenal melalui filmnya Jurassic Park maupun Jurassic Kingdom atau apalah itu ya. Ya, itu memang zaman Jurassic adalah puncak dari peradaban dinosaurus itu sendiri. Jadi puncak peradaban adalah pada era Jurassic. Sebelum dimusnahkan melalui hujan meteor pada kala Cretaceous atau kapur 65 juta tahun yang lalu. Dan ini adalah kondisi bumi saat ini. Oke, kita lanjut di cekungan sedimen. Nah, cekungan sedimen ini pokoknya tempat di permukaan bumi yang menunjukkan cekung. Nah, sehingga karena cekung tersebut memungkinkan bisa terisinya sedimen. Saya mencontohkannya adalah mangkok ya. Jadi mangkok, di dalam mangkok itu saya anggap sebagai cekungan sedimen. Sedimennya apa? Ya bisa bakso, bisa mie. Itu adalah sedimen yang masuk di dalam mangkok tersebut. Mangkok tersebut adalah cekungan sedimen. Itu adalah analog yang sangat sederhana dari cekungan sedimen. Kemudian sejarah geologi yang kompleks di Indonesia setidaknya ada 60 cekungan sedimen. Ada beberapa sumber yang mengatakan ada 40, ada 66. Kemudian Badan Geologi tahun 2010 menyampaikan 128 cekungan. Ya, kita menggunakan mazhab ini saja dulu. Ya, setidaknya ada 60 cekungan sedimen di Indonesia. Ya. Nah, di sini saya bedakan Indonesia Timur, meliputi 2 pulau besar, Sulawesi dan Papua ya. Kemudian Indonesia Barat, Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Di sini dari 66, itu yang berproduksi adalah 16, hanya 27. Ya, sisanya masih dalam proses studi ya istilahnya. Nah, ini saya overlaykan dengan WK Migas. Memang ini belum seluruhnya, setidaknya mewakili WK Migas di Indonesia yang warna-warni ini kota-kotanya ya. Nah, dari sini 66 ternyata 63% atau 38 cekungan itu di Indonesia Timur. Dengan 5 sudah produksi dan masih banyak lagi nih. 4 ada penemuan tapi belum produksi. Kemudian ada 10 cekungan sudah dibor, belum dibor, belum ada penemuan. Kemudian yang belum dibor ada 19 atau 50%. Jadi potensinya sangat besar di Indonesia Timur. Ya. Sekarang itu eksplorasi bisa mengejar istilahnya mengejar besar, mengejar discovery yang besar melalui daerah-daerah yang frontier atau eksplorasi yang sederhana, yaitu mengambil upside potensial dari shallow target. Misalkan dari kedalaman 100 sampai 600 meter di masing-masing cekungan, apakah punya opportunity apa tidak ya. Seperti itu. Kemudian di Indonesia Barat ya ada 22 atau 37%. Jadi hampir sebagian besar adalah cekungan itu di Indonesia Timur dan 50%-nya belum dilakukan eksplorasi dalam tahap yang lebih jauh ya. Itu menjadi tantangan bagi kita dan Anda semua kelak, bahwasanya
cadangan itu adanya di otak kita masing-masing. Bagaimana kita mempunyai konsep, bagaimana kita melakukan eksplorasi sehingga bisa menemukan upside potensial dan cadangan baru tersebut. Ya. Oke, saya lanjutkan stratigrafi Indonesia. Ini saya singgung sedikit ya. Salah satu, kalau semuanya nanti habis waktu untuk saya menceritakan ya. Misalkan South Sumatra Basin ini ya. Dari paling tua adalah formasi Kikim yang berumur Eosin ya, Eosin sampai dengan Oligosen awal. Ini adalah vulkanik. Kemudian di atasnya adalah formasi lemat, Oligosen akhir sampai dengan Miocene awal. Ini identik dengan rifting ya. Ini pola-pola seperti ini. Di atasnya ada talang akar Miocene awal, kemudian ada batu raja disipan dengan gumai yang diendapkan pada marine, dari shallow marine ke deep marine. Kemudian di atasnya ada ABF, air penangkap formation, yang berumur Miocene tengah sampai dengan Miocene akhir. Dan paling muda yaitu ada muara enim ditutup dengan kasai. Ini contoh beberapa stratigrafi. Saya sekilas saja untuk menjelaskan tentang stratigrafi, karena kalau semuanya ada 60 cekungan ya. Ini juga di Jawa. Paling tua adalah di Middle Eocene ya, sekitar 40 juta tahun yang lalu. Ini ada formasi ngimbang diendapkan pada lingkungan pengendapan dari alluvial vein sampai dengan ke marine. Nah, shallow marine sampai ke marine ya. Ini shallow marine-nya muncul CD limestone, kemudian ada deep marine sebagai source rock di sini, sangat potensial di Jawa Timur. Kemudian di atasnya ada kucung ya. Kucung ada itu berumur di late Oligocene sampai di early Miocene. Ada kucung 3, 2, dan 1. Nah, ini menjadi, saya cerita sedikit ya. Ini pasti yang menamakan adalah orang geofisisis. Karena menganggap 1 atau A itu selalu di atas. Kalau orang geologi biasanya kalau menamakan 1 atau A itu selalu di bawah. Jadi kalau di geofisika itu asosiasinya penamaan dimulai dari yang atas. Kalau geologi dari bawah atau yang older, lebih tua. Kemudian ada Tuban Formation di sini sebagai source rock juga. Ini dikenal dengan overpressure regional. Nah, terbukti di area Lapindo Brantas yang ada kejadian sampai dengan sekarang tidak ada yang bertanggung jawab ya. Kemudian ada Ngerayong, kemudian Wonocolo sampai di Ledok, Keren, ini ekivalen dengan tawon ke gunung. Ya, sumur tawon gunung itu pada umur Pliocene yang sangat dangkal, mulai dari 50 meter sampai dengan 600 meter itu ada minyaknya. Dulu dikembangkan oleh KUD sama masyarakat setempat ya. Ini contohnya, kemudian ini Kalimantan, saya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini saya bahas di Bintuni yang mewakili Indonesia Timur. Coba bandingkan ya. Dari di Indonesia Barat tadi umurnya hanya paling tua apa tadi? Eocene ya. Eocene di 55. Mungkin kalau Paleocene sekitar 60 juta tahun yang lalu. Kemudian kalau kita berbicara di Indonesia Timur, coba lihat di sini batuan dasarnya Kemum, nah, formasi Kemum ini berumur Devon Silur, itu 400 juta tahun yang lalu. Nah, untuk di Indonesia Barat hanya sampai di sini Paleocene di sini sekitar 55-60 juta tahun yang lalu paling tua. Nah, ini yang membedakan stratigrafi di Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat. Nah, ini mulai dari bagian bawah, kemudian pada umur karbon sampai dengan Permian, ini diendapkan formasi IFAM. Ini adalah sebagai sumber source rock di cekungan Bintuni yang terbukti menghasilkan gas ya, dari LNG tangguh. Adalah saat ini sebagai produksi gas terbesar di Indonesia. Jurassic, kemudian di sini ada Tipuma. Tipuma atau Roabiba itu adalah reservoir
gas di cekungan Bintuni yang produksi luar biasa. Cadangannya ada beberapa sumber. Salah satu yang dikatakan di situ adalah 28 TCF. Nah, kemudian di tersiernya ada Waripi, kemudian ini ada New Guinea limestone. Nah, ini limestone semua. Sampai di bagian atas ada Steenkool dan Shale. Ya nanti kalau kita diskusi mungkin lebih ini lagi ya. Nah, ini tektoniknya juga shallowing, deepening, seperti itu. Nah, ini setidaknya apa yang membedakan stratigrafi di Indonesia Timur dengan Barat ya. Bahwasanya di Indonesia Timur itu batuan sedimennya berumur tersier sampai dengan pre-tersier. Dan kedua formasi tersebut itu terbukti sebagai produksi minyak dan gas sampai dengan sekarang. Kalau di Indonesia bagian Barat ini hanya berumur tersier. Eosin aja belum ada sumur yang produksi dari umur Eosin di Indonesia Barat. Itu kemudian petroleum system. Nah, ini petroleum system saya ambil dari beberapa literatur, terutama dari Robinson itu tahun 2000 berapa itu ya. Dan saya kombinasi dengan beberapa literatur. Ini saya summary-kan kurang lebih seperti ini. Jadi nanti pada tanggal 4 saya diundang lagi itu membahas tentang petroleum geology ya, salah satunya membahas tentang sosrok kemudian reservoir ini. Lebih detail lagi. Kalau di sini ya hanya sekilas. Sosroknya di Indonesia itu mulai dari tersier sampai dengan pre-tersier. Kemudian reservoir, saya katakan tadi adalah deltaic sandstone, itu adalah sebagai dominantly reservoir di Indonesia selain karbonat build up ya. Kemudian trapnya struktural stratigraphy dan kombinasi. Nah, ini terakhir dari saya mungkin sedikit ini case study untuk analisis cekungan atau basin modeling. Ini yang saya sampaikan adalah satu dimensi. Ya. Kalau ada kesempatan lagi nanti saya tunjukkan untuk yang 2 dimensi atau 3 dimensi. Tapi pada kesempatan ini 1 dimensi saja. Jadi sumbernya adalah well base. Ya, well base. Yang seismic base nanti dulu. Ya. Di sini prinsipnya kita harus memahami tentang konsep-konsep dasar yang saya sampaikan di awal. Kemudian juga ada beberapa pendahuluan yang disampaikan oleh Mas Wondo tadi harus dikuasai sebelum masuk di analisa cekungan atau basin analisis. Nah, jadi maksudnya basin analisis itu adalah suatu teknik stratigrafi kuantitatif yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sejarah geologi dan penggambarannya. Jadi untuk mendapatkan sejarah geologinya itu seperti apa. Ini adalah kenapa kita harus belajar tentang cekungan. Nah, kemudian apa sih kegunaannya? Setelah belajar tentang sejarah geologinya, itu apa yang diperoleh dari basin modeling? Oke, next dulu. Ini salah satu contoh diagram alir untuk analisa cekungan. Hiraukan yang lain. Ya, setidaknya kita mulai dari data, ada seismik, interpretasi ini, kemudian data sumur, data geokimia, data matlog, data las, rekonstruksi sejarah pembenaman, sampai di sini ada analisa pemodelan cekungan. Ya, nanti kalau belajar tentang petroleum system, terutama untuk sosrok, itu harus kenal dengan TOC, ada RO, reflectant in oil, kemudian SCI, potensial itu harus di luar kepala nanti. Ya, tidak bisa saya sampaikan saat ini. Kalau saya sampaikan saat ini bisa nambah lagi, jadi 3 SKS ya. Kemudian ini basin modeling ya. Basin modeling setidaknya 4 tahap. Kita tahu tentang kerangka stratigrafi dan umur geologinya, kemudian presentasi litologinya, temperatur, dan gradien geotermal. Yang terakhir adalah geokimia yang dimasukkan. Nah, ini implementasi yang disampaikan Mas Wondo tadi ya. Implementasi bagaimana kita merekonstruksi dengan membuat sekuen-sekuen boundary atau sekuen stratigrafi di sini. Dari sumur yang saya tunjukkan ini ada 6. Nggak mampu ini. Ada 6. Nggak sanggup ini apa bateraiku nih. Ya, ada 6 sekuen di sini ya. Sekuen 1 Sinrif, ini asosiasi dengan delta front sampai delta plane di sini.
Demikian seterusnya sampai di bagian atas ada compression dengan delta plane lingkungan pengendapannya. Nah, data yang digunakan selain data wireline logging, ada data Matlock, Biostrap. Ya, Biostrap itu analisis terhadap biota yang hidup pada zaman itu. Bisa foram, kemudian bisa kalau umurnya pretersier itu radiolaria, kemudian ada nanoplankton, ada plankton sendiri ya itu. Itu adalah analisa data yang kita gunakan sampai diperoleh data sekuen dan lingkungan pengendapannya. Suaranya nggak keluar ya? Ini identifikasi dari Aduh ngantuk aku loh. nah ini identifikasi erosionalnya. Nah, caranya kita menggunakan salah satu data yaitu RO, reflectant in oil. Nah, kemudian di sini diperoleh. Ini adalah data erosional yang diperoleh dari RO. Mungkin kalau anak geologi yang ada yang ikut pasti sudah tahu, punya background yang sedikit lebih ini daripada anak-anak geofisika. Jadi ini adalah salah satu data yang digunakan untuk mengetahui erosional. Jadi loncatan nilai RO itu disebut, nah ini kan contohnya loncakan dari nilai RO sekian menjadi sekian. Ini tidak ada sesuatu kecuali ada erosional. Ini menjadi dasar kenapa kita menggunakan RO sebagai salah satu cara untuk mendapatkan erosional. Ini disampaikan, kemudian ini ada persenitologi sama gradien temperatur, SCRO, model dimasukkan ke sediment interface temperatur. Ini ada di software Petromod. Nah, ini adalah sejarah pembendamannya. Nah, jadi yang saya buat ini ada 6 sekuen. Ini adalah pengendapan pertama, sekuen kedua, sekuen ketiga, kemudian sekuen keempat, kelima, dan keenam di sini. Yang kiri ini adalah pada saat awal diendapkannya pada umur Permian, kemudian yang kanan ini ditunjukkan present day saat ini. Ya. Ini angka 250 ini adalah menunjukkan umur. Ya, ini dari Permian, Trias, Jurassic, Kapur, sampai di Neogene di sini. Ya. Kemudian ada 3 erosional besar, ada erosional pada Trias awal sampai Jurassic tengah. Ini juga erosional pada Kapur. Ya. Ini adalah kerangka tektonik. Dasarnya apa? Ya kita harus menguasai tadi. Kalau tidak punya background yang baik ya artinya tidak salah, tetapi kita akan susah untuk menjelaskan konsep tersebut. Ini contoh dari sejarah termalnya, ya, paleotermalnya kurang lebih seperti ini di dalam Petromod ya. Nah, kemudian ini adalah sejarah pembendaman dan kematangannya. Nah, ini matangnya pada 6 sampai 4 juta tahun yang lalu di sini dari formasi Ainim yang memproduksi bisa mengenerate, bisa mengekspel gas di cekungan Bintuni itu sendiri. Kemudian ini saya bandingkan dengan penelitian terdahulu. Jadi ada salah satu penelitian itu dilakukan oleh Pertamina, Ibu Ori bersama Pak Awang ya. Pak Awang saya tanya kok beda sekali dengan hasil saya. Beliau akhirnya menjawab bahwasanya pada paper tersebut Pak Awang hanya sebagai rekonstruksi model. Untuk mengenerate model kematangannya dilakukan oleh orang lain. Ya, itu dia dikatakan bahwa pada saat 260 juta tahun yang lalu itu sudah matang. Jadi dibawa sampai dengan sekarang. Jadi berbeda sekali dengan model yang saya buat. Jadi matang pada umur kurang lebih di umur 6,4 sampai 4 juta tahun yang lalu. Nah, ini adalah salah satu apa yang disebut dengan pemodelan cekungan melalui basin modeling. Yang lain kita bisa mengintegrasikan dengan data seismik. Nah, seismik untuk mendapatkan 2 dimensi, kemudian implementasi dari seismik stratigraphy untuk mendapat facies. Jadi macam-macam larinya. Sudah. Nah, ini petroleum system di Bintuni dari model tersebut sehingga ditarik kurang lebih seperti ini. Oke.
Ini yang terakhir dari saya. Kesimpulannya ya, yang pertama adalah back to basic ya. Artinya konsep-konsep dasar itu harus dikuasai. Yang kedua adalah look at the rock ya. Ya orang-orang geologi mengatakan the basin the key to the past ya. Jadi ketika ke pantai kah, ke sungai itu coba kita melihat alam. Kita bersinergi, kita melihat dengan alam, apa yang bisa diperoleh dari alam tersebut. Pelajaran apa yang diperoleh dari alam tersebut. Itu dari saya. Maaf ini waktunya agak sedikit over. Terima kasih. Saya ngopi dulu ini. Terima kasih Mas Warto Utomo dan Mas Wondo atas pemaparan materinya. Selanjutnya setelah sesi pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dengan mengulang penjelasan teknisannya sebagai berikut. Peserta yang ingin memberi pertanyaan harap mengajukan diri di kolom komentar dengan menuliskan nama, institusi, dan izin bertanya. Setelah itu, moderator akan menyalakan mikrofon, kemudian dapat bertanya melalui audio. Namun opsi lain, jika peserta tidak berkenan atau berhalangan untuk bertanya melalui audio, maka peserta dapat menyebutkan nama, institusi, dan langsung menuliskan pertanyaannya. Untuk seluruh peserta, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Ini sudah ada yang bertanya dari Mas Dino Gonzales. Izin bertanya, Mas. Apakah eksplorasi migas di Indonesia Timur mengejar sosrok yang berumur Miosen? Matur suwun. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Langsung atau gimana? Langsung aja, Mas. Langsung. Ini ya. Dino Gonzales dari mana ini? Dari mana? Bisa menyebutkan? Oke, nggak apa-apa. Jadi saya pertanyaan adalah bagaimana apakah di Indonesia Timur mengejar sosrok yang berumur Miosin? Jadi saya cerita tadi ya, dari kolom stratigrafi yang saya tunjukkan tadi, yang proven sebagai sosrok itu adalah setidaknya 2 formasi dari grup IFAM. Ya, saya berbicara di Bintuni ya terutama. Ya, dari IFAM. Yang pertama yaitu IFAT itu diendapkan pada Merin yang dipercaya menghasilkan minyak dari formasi Kais. Ya, jadi formasi Kais di Bintuni maupun di Selawati salah satunya adalah terutama untuk Bintuni ya. Kemudian yang kedua itu adalah AIMO. AIMO grupnya AINIM itu dipercaya diendapkan pada lingkungan fluvial deltaik. Nah, dan dari beberapa referensi yang saya dapat dan analisa geokimia yang saya lihat, memang di formasi AINIM itu mempunyai karakter bahwasanya formasi tersebut bisa mengenerate hidrokarbon gas. Kemudian apakah di Miosin sebagai potensial di umur Miosin tersebut? Jadi untuk di Bintuni itu Miosin itu asosiasi dengan New Guinea limestone. Ya, ada beberapa yang berpendapat bahwa New Guinea limestone ini mempunyai potensi sosrok yang baik. Tetapi secara kualitatif dan kuantitatif belum ada data maupun riset yang menyatakan bahwa New Guinea limestone ini sebagai sosrok dari atau yang menghasilkan minyak di formasi Kais. Mungkin itu jawaban singkat saya. Ya. Pertanyaan bagus sekali. Mungkin Mas Wondo ada yang nambahi, silahkan. Mas Tomo yang punya wilayah timur. Saya sudah. Ya, bagaimana Mas Dino Gonzales? Apakah cukup terjawab? Oh, Geomarin. Sudah ini ya, Mas ya. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Saiful Imam. Izin bertanya, data seismik yang digunakan dalam diagram alir slide tadi, type pre-stack atau post-stack? Terima kasih. PSTM, post-stack.
Sudah, itu saja. Ya, jadi saya coba sedikit mengulas ya tentang data pre-stack dan data post-stack ya. Biasanya kalau kita berbicara dengan pre-stack itu berasosiasi dengan preserved amplitude. Jadi data seismik di mana belum mendapat polesan atau gincu istilahnya dari beberapa parameter di dalamnya. Tetapi kalau sudah dilakukan post-stack time migration itu secara otomatis sudah ada AGC, ada proses lah yang menyebabkan penambahan dengan parameter sehingga menjadi lebih dikenal dengan post-stack tersebut. Kemudian bahwasanya ketika kita menggunakan data post-stack itu ya artinya melakukan interpretasi tidak mendapatkan informasi yang sama dengan data pre-stack. Peruntukannya berbeda. Peruntukan dan fungsinya agak sedikit berbeda antara data pre-stack dengan data post-stack. Untuk informasi saja, kalau kita berbicara dengan regional, itu rata-rata yang datanya data post-stack semua yang dipakai. Kecuali kalau secara khusus ada data seismik baru, kita ingin melihat anomali IVO, kemudian melakukan atribut seismik, kemudian akustik bedan, itu ceritanya beda lagi. Itu adalah data-data yang berasosiasi dengan pre-stack-nya. Itu mungkin. Kalau ada yang ditambahkan, silakan, Bro Wondo. Ya, telah dijelaskan dari Mas Tomo. Jadi kalau kita mau main di geofisik ya, mau misalnya mau IVO, mau run inversi segala macam, dan atribut spek dekom segala macam. Kalau spek dekom nggak sih post-stack ya, biasanya bisa juga pre-stack. Ya itu kita nyari yang preserve biar amplitude-nya itu masih sesuai dengan awalnya, kondisi awal. Karena kita nggak tahu ya waktu jadi post-stack itu dia diproses lebih lanjut seperti apa, itu kita nggak tahu. Karena kalau sudah di post-stack itu ada targetnya, mau yang bagusin yang mana atau mana, sinyalnya yang diambil yang mana. Jadi ya bagusnya kalau buat interpretasi atau buat inversi IVO memang harus ini pre-stack. Tapi kalau post-stack untuk masalah feature geologinya kan nggak begitu berubah. Seperti itu sih. Oke, cukup. Siapa tadi yang bertanya? Lupa tadi. Ya, tadi pertanyaan dari Mas Eko Imam, apakah sudah terjawab, Mas? Saya pikir cukup ya. Lanjut ke next. Ada selanjutnya pertanyaan dari Mas Fakri, izin bertanya, apa yang menyebabkan produksi pada cekungan di Indonesia Timur belum semaksimal di Indonesia Barat? Nah, pertanyaannya bagus sekali nih, ya. Bro Wondo dulu atau monggo silakan. Karena ini sih dari setting tektoniknya, terus umurnya kan beda tuh. Indonesia Timur dia lebih tua-tua, tektoniknya dia beda dengan yang barat. Dan di segi tempat geologi itu unik, itu secara umum ya. Jadi kita kalau main analisis di suatu tempat, kita harus tahu sejarah dari geologi dan tektoniknya segala macam. Itu dari saya. Dari kematangan itu kan dipengaruhi oleh umur, waktu, terus ini pembebanan juga, tebal pembebanan juga, itu salah satunya itu. Mungkin Mas Tomo akan menambahi. Oke. Tadi saya di slide presentasi tadi ya. Nanti bisa sudah saya share ke panitia, jadi bisa diperoleh untuk semua peserta di sini. Dalam slide presentasi tadi saya menunjukkan bahwasanya di Indonesia Timur itu baru 5 cekungan yang proven terbukti. Sedangkan di Indonesia Barat itu ada 11 cekungan. Itu saja sudah faktor pertama ya. Kemudian
Di mana saja sih 5 cekungan di Indonesia Timur? Salah satunya di Bintuni, kemudian di Salawati Besin, kemudian Donggi Senoro. Itu ya. Itu salah 3. Salah 3 atau salah 4-nya itu. Itu adalah cekungan yang produktif di Indonesia Timur. Kemudian selain itu faktor lain ya menyangkut dengan akses ya. Akses dan sosial isu di Indonesia Timur sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali dengan Indonesia Barat. Ini saya ngalami sendiri ya. Saya ngalami sendiri bagaimana melakukan sosialisasi ketika mau melakukan pemboran. Luar biasa pokoknya usaha yang harus dilakukan agar bisa meyakinkan baik pemerintah daerah maupun masyarakat lokal. Dan ingat ya, khususnya di Papua, itu hukum adat di atas hukum administrasi pemerintah. Coba bisa Anda bayangkan. Jadi begitu pemerintah sudah setuju, belum tentu masyarakat adatnya setuju. Itu dari aspek sosialnya. Kemudian aksesnya juga sangat terbatas ya, sangat terbatas. RU di sana itu baru RU 7 di mana? Di Sorong itu mengakomodir 2 cekungan besar di sana. Jadi akses menuju ke sana juga tidak mudah, apalagi kondisi seperti ini ya. Misalkan saya mencontohkan, untuk menuju ke Bintuni saja, itu dari Jakarta melalui Sorong atau Manokwari. Dari Sorong atau Manokwari, saat ini Susi Air tidak ada. Harus melalui jalur darat. Ya. Jadi Manokwari menuju ke Bintuni, itu bisa ditempuh 9 jam perjalanan darat. Nah, 9 jam itu belum sampai lapangan. Nah, itu salah satu contoh. Aksesnya itu segitu susah. Berbeda dengan Indonesia bagian barat ya. Ya di Sumatera, di Riau sana itu dengan 2 kali lah ibaratnya. 1 kali dari Jakarta, 2 kali jalur darat sudah sampai dengan lapangan. Nah, itu adalah beberapa yang membedakan bagaimana kita melakukan eksplorasi maupun produksi di Indonesia Timur dengan di Indonesia Barat. Itu salah satu, setidaknya ada 3 parameter tadi yang saya sebutkan. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya, Mas. Untuk Mas Apri, apakah cukup? Cukup, terima kasih Pak Warto dan Mas Wondo. Ya, sama-sama Mas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Ari Yusliandi. Izin bertanya, tadi sempat disampaikan adanya perbedaan yang sangat signifikan terkait kematangan SR, di mana yang satu di 260 MA dan 6 MA. Kira-kira apa penyebab dari perhitungan yang bisa sangat berbeda tersebut? Terima kasih. Ya. Oke. Pertanyaan ini, ini advance sekali nih. Kelihatan ini sangat mahir atau cukup familiar di basin modeling. Saya ingat ya, jadi saya ingat paper yang saya sebutkan tadi adalah papernya Bu Ori Sejati bersama Pak Awang. Bu Ori Sejati pada saat itu saya kontak, beliau bekerja di Bumi Siap Posako Pertamina Joint Operation Body ya, badan operasi bersama di Bumi Siap Posako di situ. Kemudian saya tanyakan, beliau tidak menjawab dan mengalihkan ke Pak Awang pada saat itu. Ceritanya ya, saya bercerita. Kemudian begitu saya tanya ke Pak Awang, beliau hanya merespon, saya hanya menjawab tektoniknya Mas. Selama Mas menggunakan tektoniknya sebagai referensi, sah. Nah, kebetulan ini tentang data, kemudian burial historinya seperti apa, saya nggak tahu. Pokoknya intinya di dalam abstrak tersebut disebutkan bahwa matang 260 ya pada Jura Trias ya. Dan dibawa sampai sekarang baru diproduksikan. Itu juga pertanyaan bagi saya. Nah, akhirnya saya menggunakan model yang berbeda, kemudian data saya validasi dengan beberapa data yang saya anggap cukup valid. Sehingga muncul ya 6-4 juta tahun yang lalu. Karena begini, kalau 260 dibawa sampai dengan tersier, itu saya nggak bisa menjelaskan kenapa bisa seperti itu. Tetapi kalau 6-4 juta tahun yang lalu,
itu sesuai dengan petroleum system tadi, itu adalah critical moment, yaitu pada saat terbentuknya lengguru. Lengguru itu adalah sesar besar di Papua, di mana dari trigger lengguru tersebut, sedimen-sedimen yang berada di atas itu mengalami erosional, atau di pinggiran itu mengalami erosional, sehingga ada rapid sedimen terpusat di depo center. Ceritanya begitu. Jadi ketika saya sambungkan dengan geologi, ternyata lebih make sense cerita yang saya buat atau model yang saya buat daripada saya menggunakan 260. Sebetulnya nggak ada yang salah apakah 260 atau 6 atau 4 juta tahun yang lalu. Tergantung bagaimana kita bisa menjelaskan dan bisa diterima umum apa tidak. Seperti itu. Jadi interpretasi itu yang penting kita bisa menjelaskan, kita tidak bohong. Nah, selama dua hal itu terpenuhi, saya rasa tidak ada masalah gitu. Ya. Mungkin itu Mas Ari ya. Pertanyaannya luar biasa sekali. Baik, suwun Mas katanya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Feby Wahyuning Tias, izin bertanya, untuk menentukan erosional pada sejarah pembenaman didapatkan atau diketahui dari stratigrafinya. Bagaimana menentukannya pada grafik oil generation-nya? Terima kasih. Ini juga pertanyaannya sangat advance ya. Mudah-mudahan adik-adik yang dari Brawijaya bisa mengikuti ya. Karena pertanyaan advance saya juga jawabnya harus dengan benar gitu loh. Tidak dengan basic gitu loh. Oke, pertanyaan bagus sekali. Jadi salah satu untuk mengetahui erosional, seberapa tebal erosional tersebut, itu salah satu yang digunakan adalah data RO. RO itu apa sih? Reflectant in oil. Jadi nilai RO pada formasi tersebut itu berapa? Contoh yang saya tunjukkan tadi. Antara yang di atas itu kurang dari 0,5. Begitu masuk di umur Trias Permian, itu langsung di 1,5. Setidaknya 1,5% RO. Itu luar biasa sekali jumpingnya. Ya. Jadi dengan data tersebut maka dibuat rekonstruksi ya. Kemudian RO 0,2 adalah dianggap sebagai present day RO. Selisih atau garis perpotongan dari tren RO jumping terhadap 0,2 itu dianggap sebagai thickness dari erosional. Selain itu, ya kita harus lihat geologinya. Geologinya kira-kira seperti yang saya katakan tadi, ada 300 sekian, ada 1 kilo lebih. Itu kira-kira mungkin apa tidak? Nah, begitu saya lihat bahwasanya lokasi yang saya lakukan riset ini berada di pinggiran dari cekungan Bintuni. Jadi begitu daerah cekungan pinggiran, coba kita kalau saya nggak bawa ini ya data yang menunjukkan Gunung Botak ya. Gunung Botak itu most likely berumur Jura Trias ya, Jura Trias yang saat ini cropping out di antara Ransiki dengan Manokwari. Nah, daerah penelitian saya tidak jauh dari situ. Tidak jauh dari situ. Jadi dengan erosional seperti itu, kemudian informasi geologi, kemudian informasi data wireline logging, itu kira-kira nyambung apa tidak sampai diperoleh kerangkanya. Kerangka ini adalah sebagai model, role model dari sejarah pembenaman tersebut. Nah, kalau sudah make sense, ya kita melakukan running saja langsung di software. Sehingga, saya yakin dengan seperti ini, alasannya seperti ini. Sehingga diperoleh data tersebut. Mungkin itu ya, Mas. Mudah-mudahan menjawab. Siapa tadi? Mas apa Mbak tadi? Feby Wahyuning Tias. Bagaimana Mbak Feby? Sudah dijawab. Terima kasih, Mas. Oke. Ya, tadi saya ingin bertanya. Sekarang saya yang tanya. Dari proses tektonik, evolusi tektonik yang dilakukan pemodelan oleh Robert Hall tadi ya. Robert Hall dari 55 juta tahun yang lalu sampai dengan present day. Pertanyaan saya adalah,
pulau mana yang menjadi korban tabrak lari dari tumbukan tektonik tersebut? Ada yang bisa Izin jawab? menjawab, Mas. Boleh? Mungkin Sulawesi. Kenapa Sulawesi? Karena di Pulau Sulawesi itu titik pertemuan dari 3 lempeng Indonesia. Oke, ada yang lain? Mungkin ada yang mau menjawab. Ya, Nanti silakan. saya persilakan nyalakan audionya. Ya. Oh, Sulawesi. Ya, memang Sulawesi. Saya hanya membuat analog saja ya. Pulau-pulau besar di Indonesia itu cuma Sulawesi yang menjadi coba lihat kaki dan tangannya itu. Kakinya kemana, kaki kanan dan kaki kirinya. Kemudian tangan-tangannya seperti apa. Itu adalah menunjukkan bahwa proses tektonik yang luar biasa menyebabkan istilahnya menjadi produk sehingga menjadi Pulau Sulawesi yang saat ini. Jadi ketika tektonik yang luar biasa itu dari India, Australia, kemudian Pasifik dan Eurasia atau Sunda, itu titik pertemuannya ada di Sulawesi, Pulau Sulawesi. Oke. Ya, jadi apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Cukup lewat 6 menit ya. Ini lebih ke diskusi saja ya, artinya tidak ini paling jago atau paling nggak jago, bukan seperti itu. Atau mungkin yang dikatakan Pak Adi tadi pengalaman yang apa tadi yang saya pikir hiperbolik lah. Mungkin saya sama Mas Wondo bukan ya kayak gini-gini aja. Cuma saya sama Mas Wondo lebih tahu dulu dari kalian. Itu saja. Nah, itu dari Mas Dino Gonzales, izin bertanya lagi, gimana kans untuk eksplorasi di frontier basin, Mas? Terima kasih. Ya. Monggo Mas Wondo dulu aja. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Memang dalam eksplorasi migas ini kita harus migas itu ada konsepnya di kepala kita. Selama kita ada ide-ide baru dan ide-ide yang cerah dan optimis, ya peluangnya ini akan semakin kita harus datanya harus dilengkapi dulu. Misalnya karena data-datanya juga minim juga, misalnya dalam geologi salah interpretasi atau salah apa nggak apa-apa, yang penting kita dapat tambah data. Jadi peluangnya ya selalu ada sih, karena itu tadi cekungan kita yang baru diolah itu baru sedikit, karena memang belum di banyak-banyak penelitian seperti itu. Mungkin Mas Tomo nambahi. Oke. Ini Mas Ari ya. Saya lihat WA banyak yang masuk ya. Bentar. Saya melengkapi saja sih apa yang dikatakan Mas Wondo tadi ya. Sebenarnya bagaimana eksplorasi. Saya coba flashback ke belakang Mas Ari dan adik-adik mahasiswa baik dari Universitas Brawijaya maupun dari yang lain ya. Coba saya flashback ke belakang. Bahwasanya penemuan finding terbesar atau giant oil maupun giant gas itu ditemukan kurang lebih tahun 90-an dan tahun 2000-an ya. Tahun 90-an itu discovery gas di Teluk Bintuni di Tangguh yang saat ini dalam proses pembuatan Terrin 3. Itu adalah eksplorasinya dilakukan dari tahun 90-an melalui pengeboran yang tidak sedikit, belasan sumur. Dan rata-rata dry hole sebelum diperoleh sumur Wabiba, kemudian Mogoi Deep, kemudian Widagar Deep. Itu adalah sejarah eksplorasi yang notabene tahun
1 sampai 96 itu menemukan yang signifikan gas pre-tertiary in Bintuni Basin. Nah, kemudian saya flashback lagi yang giant gas ya. Giant gas terbesar itu adalah yang saat ini ya, yang saat ini diproduksi yang tertinggi ya, mengalahkan duri Chevron, yaitu dari cekungan Northeast Java. Northeast Java yaitu di daerah Cepu. Itu ditemukan kurang lebih tahun 2000-an oleh Profesor Kusuma Dinata kan. Itu konsep-konsepnya sampai diperoleh discovery gas oil yang giant oil yang signifikan itu tahun 2000. Praktis setelah tahun 2000 sampai dengan sekarang itu nggak ada finding yang giant oil dan giant gas, ya kan? Nah, artinya apa ya? Jadi sebetulnya eksplorasi itu gampang-gampang susah ya. Kenapa gampang-gampang susah? Karena banyak faktor. Faktornya yaitu tadi. Contoh paling fenomenal yaitu WK-nya lapangan abadi Masela, Blok Masela. Blok Masela itu tidak jauh dari penemuan signifikan di Bintuni gas itu. Sampai dengan sekarang sesuai dengan nama WK-nya ya, lapangan abadi. Sampai sekarang ya abadi tidak pernah diproduksikan, ya kan? Ya artinya memang ya eksplorasi itu tantangannya luar biasa. Salah satunya juga adalah dari pemerintah. Dengan sistem growth split ini saya melihat sudut pandang saya itu kurang menarik untuk eksplorasi bagi perusahaan, terutama operator dan investor. Kenapa? Ya bisa tahu sama tahu lah perbedaan antara sistem cost recovery dengan growth split itu. Nah, itu kalau kita berkaca pada ketiga hal tersebut, maka sebenarnya eksplorasi ini adalah menjadi tantangan kita. Kalau saya tadi sebelumnya ada kelas dengan Mas Purnama di GDA, dan kebetulan saya diajak riset. Nah, itu melakukan eksplorasi sekarang ini tidak targetnya adalah giant. Tetapi yang most likely ada discovery, baik mungkin yang paling ekonomisnya minyak, tetapi dengan biaya yang sedikit. Terus apa itu? Jawabannya gampang sekali. Jawabannya, tetapi caranya untuk mendapatkan ini susah. Nah, yaitu dengan cara apa? Dengan melakukan eksplorasi pada shallow target. Shallow target, ya. Selama ini contoh kasus di Jawa Timur Utara ya, Jawa Timur Utara itu yang dari Kawengan, kemudian Wonocolo, kemudian sampai di Tawun, itu kan reservoirnya dangkal sekali. Tetapi belum pernah ada publikasi atau belum ada riset yang mendalam melakukan di luar wilayah tersebut. Nah, saya sangat setuju tersebut. Ketika diajak Mas Purnama untuk riset, ayo riset ini, sekalian menambah-nambah ilmu, ayo. Nah itu kalau menurut saya sangat setuju dengan cara tersebut. Saat ini targetnya bukan giant, tetapi bagaimana kita melakukan eksplorasi yang secara keekonomian ekonomis dan ya targetnya nggak muluk-muluk gitu. Sama juga ini bisa diterapkan di Indonesia Timur, tapi ya tantangannya luar biasa. Kita melakukan development saja luar biasa, effort yang harus dikeluarkan terutama di Indonesia Timur. Bagaimana kalau melakukan eksplorasinya? Ditambah lagi dengan birokrasi juga. Jadi ketika sudah terjun sebagai operator, maka ya mau tidak mau harus sedikit tahu to Z-nya harus tahu. Sosial harus ngerti, social mapping, nah, contohnya sampai ya itulah apa yang terjadi kegiatan eksplorasi saat ini. Tetapi begini, saya tidak mau memunculkan pesimis dari grup ini. Saya ingin membawa aura positif ya, ingin bahwa kita tetap harus positive thinking dengan konsep-konsep baru, kemudian dengan inovasi yang baru, sehingga kegiatan eksplorasi itu tidak melulu untuk giant, nah, tetapi bagaimana yang ekonomis untuk perusahaan dan bermanfaat untuk negara dan masyarakat tentunya. Mungkin itu ya, panjang sekali,
tapi saya pikir itulah karena menyangkut birokrasi sama engineering ini. Ya, seperti itu jawabannya untuk Mas Dino. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mas. Ada pertanyaan lagi dari Dwi Wahyu. Ingin bertanya terkait blok Masela, apakah cadangan sudah terbukti dan petroleum sistemnya seperti apa Mas? Terima kasih. Oh, sudah terbukti itu. Sudah terbukti. Cuma ya itu tadi, sesuai dengan nama bloknya ya, Abadi. Lapangan Abadi Blok Masela. Sampai sekarang Abadi tidak diproduksikan, tetapi terbukti secara petroleum system, di situ gas. Cuma ya banyak versi yang mengatakan Inpex sendiri mengklarifikasi bahwa ini nggak besar, jadi kecil. Ya itu adalah bagian dari perusahaan tersebut lah. Tetapi sampai dengan sekarang yang kemarin mau surface facility-nya mau ditarik di Pulau Seram di Ambon gitu. Ini juga saya melihat belum ada ini ya, belum ada pergerakan ya. Nah, tetapi secara konsep petroleum system sudah terbukti. Ya. Karena tadi pertanyaan terakhir mungkin itu pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa ditampung. Mungkin jika Mas Suwondo dan Mas Wartoto mau berkenan menjawab, mungkin nanti bisa kami sampaikan. Karena waktu telah menunjukkan pukul 3.16. Yang dimana artinya sesi tanya jawabnya sudah berakhir. Selanjutnya akan ada link kuesioner yang dikirim melalui kolom chat Zoom. Diharapkan seluruh peserta untuk mengisi kuesioner setelah acara ini ya. Usul ini panitia siapa? Adel? Ya, ya. Ada Ya, baiknya Mas. kita nyalakan kamera untuk foto dulu ya buat kenang-kenangan ada kegiatan ini. Dari panitia mungkin. Seluruh peserta boleh dinyalain kameranya, sekalian ini mau penutupan. Pengalaman, karena saya udah biasa webinar di akhir sesi selalu begini. Silakan nih, yang capture Ya, siapa ini? Silakan dulu, teman-teman, kameranya. Ya. Mungkin bisa dihitung ya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2. Terima kasih. Mungkin kepada Mas Wartotomo dan Mas Wondo mungkin ada sepatah dua kata-kata yang ingin disampaikan. Siapa dulu ini? Saya dulu, Mas. Bebas, Mas. Ya. Boleh. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya kepada teman-teman SMIAG UB dan semoga acaranya sering banyak sering ngundang dari luar kampus, dari ini kegiatan misalnya ada juga misalnya field trip atau kegiatan lapangan-lapangan untuk kan dari geofisika ya, jadi geologinya harus ditingkatkan lagi itu sih. Terus saya mohon maaf jika pada kesempatan tadi ada salah-salah kata dan kurang-kurang dari saya. Begitu. Oke, saya cukup komplit. Saya hanya semoga kegiatan ini bisa memotivasi khususnya adik-adik mahasiswa. Tidak hanya dari Universitas Brawijaya saja. Tadi saya sebutkan ada dari luar kampus juga. Artinya kita harus berpikir positif, punya inovatif dan kreatif ya. Nah, kreatif. Kalau boleh saya saran,
Ya, belajarlah menulis dari sekarang. Belajarlah menulis dari sekarang, membuat paper itu adalah salah satu untuk apa ya, mencurahkan lah istilahnya, mencurahkan bagaimana kita punya konsep, bagaimana kita punya pandangan melalui paper. Kalau kita tidak mau memperkenalkan diri, bagaimana orang lain mampu mengenal kita. Jadi melalui paper saya rasa salah satu untuk membuat khususnya adik-adik ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya kerja di perusahaan A, B, C itu kurang lebih kurang sama. Ya, jadi yang perlu saya garis bawahi adalah bagaimana proses selama di kampus. Karena proses yang di kampus, proses mendapatkan nilai A, proses mendapatkan B, proses mendapatkan nilai C, itu akan ke bawah di dunia kerja. Jangan salah, saya nilai C saya juga ada. Tetapi adalah bagaimana prosesnya. Prosesnya itu akan ke bawah ketika kita di dunia kerja. Apapun itu perusahaannya, apapun itu bidangnya. Saya yakin itu. Ya, semoga memotivasi dan memberi semangat pada kita semua. Kita harus berpikir positif dan jangan lupa berdoa dan kita jangan mengecewakan dengan orang-orang yang terdekat kita, yang membiayai kuliah kita, kayak gitulah. Itu menjadi pecutan lah buat masing-masing. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat saja. Terima kasih. Terima kasih atas dua kata-katanya Mas Wartotomo dan Mas Wondo. Mungkin ingin memberi sedikit kesimpulan dalam tadi acara dari materinya itu. Untuk melakukan suatu analisis cekungan itu butuh ilmu dasar, konsep dasarnya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Wondo itu berupa geologi strukturnya, dan juga ada stratigrafi, juga ada konsep pelapisan, gitu. Dan untuk keduanya itu look at to the rock tadi, the present is the key to the past. Sekarang tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih Mas Wartotomo, Mas Wondo, dan seluruh peserta yang menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kami. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh pemateri tadi dapat berguna untuk kita semua di kemudian hari. Karena acara ini diawali dengan doa, maka kita akan tutup kembali dengan doa. Berdoa, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata selama memandu acara ini. Dan saya selaku perwakilan dari teman-teman panitia, mohon maaf jika acara ini banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.